PPKN. Adapun materi kita yang lalu adalah sengketa batas wilayah. Sekarang kita lanjutkan dengan materi sengketa batas wilayah, lanjutan dari materi yang lalu. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah bahwa peserta didik diharapkan mampu menjelaskan dan menganalisis konsep sejarah, fakta, dan regulasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Buka buku PPKN kelas 10 halaman 181 dan baca internet. Sengketa batas wilayah. Sebuah wilayah negara atau wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Letak geografis Indonesia berada pada posisi antara dua benua dan dua samudra. Dua benua itu adalah benua Asia yang terletak di sebelah utara dan dua benua Australia yang berada di sebelah selatan. Sedangkan dua samudra yang dimaksud adalah Samudra Pasifik di sebelah timur dan Samudra Hindia di sebelah barat Indonesia. Letak Indonesia yang strategis tersebut membuat konsekuensi berbatasan dengan banyak negara, baik di laut maupun di darat. Berikut adalah beberapa kawasan di mana Indonesia berbatasan langsung dengan negara lain. Yang pertama, kawasan perbatasan laut dengan Thailand, India, dan Malaysia di Aceh, Sumatera Utara, dan dua pulau kecil tertentu. 2. Kawasan perbatasan laut dengan Malaysia, Vietnam, dan Singapura di Riau, Kepulauan Riau, dan 20 pulau kecil terluar. Ketiga, kawasan perbatasan darat dengan Malaysia di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Keempat, kawasan perbatasan laut dengan Malaysia dan Filipina di Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan 18 pulau kecil terluar. Kelima, kawasan perbatasan laut dengan pulau di Maluku Utara, Papua Barat, Papua, dan 8 pulau kecil terluar. Keenam, kawasan perbatasan darat dengan Papua Nugini di Papua. Ketujuh, kawasan perbatasan laut dengan Timor Leste dan Australia di Papua, Maluku, dan 20 pulau kecil terluar. Kedelapan, kawasan perbatasan laut dengan Timor Leste di Nusa Tenggara Timur. 9. Kawasan perbatasan laut dengan Timor Leste dan Australia di NTT dan 5 pulau kecil terluar. 10. Kawasan perbatasan laut berhadapan dengan laut lepas di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusantara Barat, dan 19 pulau kecil terluar. Perbatasan wilayah Indonesia dengan negara lain tersebut seringkali menimbulkan kesalahpahaman yang berakhir dengan konflik.
meski pada akhirnya selalu dapat diselesaikan dengan cara damai. Karena itu, batas wilayah negara telah diatur berdasarkan regulasi Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 tahun 2013 tentang pedoman penegasan batas daerah. Apa pentingnya batas wilayah? Mengapa batas wilayah perlu diundangkan? Wilayah perbatasan ternyata memiliki arti yang sangat vital dan strategis, baik itu dilihat dari sudut pandang perbatasan kabupaten atau kota dalam satu provinsi atau perbatasan kabupaten atau kota antar provinsi. Mengacu pada pasal 2 ayat 1 Permendagri nomor 76 tahun 2012, hal itu karena menyangkut pertahanan dan keamanan suatu negara, sosial, ekonomi, dan budaya, sehingga untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan perlu memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah. Indonesia seringkali mengalami sengketa batas wilayah dengan negara-negara lain. Data tahun 2009 dari IDSPS menyebutkan jika Indonesia masih memiliki sejumlah sengketa batas wilayah perbatasan yang belum diselesaikan, misalnya Indonesia mempunyai batas barat dengan 3 negara, yaitu Papua Nugini, Timor Leste, dan Malaysia. Namun, di antara ketiga negara itu yang memiliki titik rawan dan sering terjadi sengketa adalah dengan Malaysia. Terjadinya sengketa wilayah antara Indonesia dengan Malaysia biasanya karena adanya perbedaan persepsi terkait beberapa perjanjian, antara lain Perjanjian tahun 1891 dan 1915 di sektor timur, serta Traktat tahun 1928 di sektor barat Pulau Kalimantan. Indonesia maupun Malaysia berbeda pandangan terhadap hasil pengukuran lapangan yang tidak sesuai dengan perjanjian yang disepakati dan saling merasa dirugikan di wilayah berbeda-beda. Sekian dan terima kasih. Adapun kesimpulan materi kita pada hari ini adalah bahwa kearifan lokal adalah ciri khas etika dan nilai budaya dalam masyarakat lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Ingat, persiapkan diri pada materi yang akan datang, yaitu filosofi paham kebangsaan. Apabila ada hal-hal yang kurang dimengerti, Ibu akan buka sesi tanya jawab dalam Discord. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Jaga kesehatan, tetap di rumah. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat pagi.